Oke, balik lagi sama gue di DR Channel. Ya, dimana di channel ini gue akan mengupload video-video yang berhubungan sama hobi dan juga kesenangan gue seperti otomotif, gadget, vlog, dan juga berita-berita terkini. Jadi buat semuanya yang suka dengan konten gue, dengan channel gue, silahkan subscribe. Dan kita mulai. Oke, balik lagi sama gue Dimas. Kali ini gue di segmen ngobrol nih. Ini udah episode keberapa ya? Episode keberapa gue lupa ya. Udah banyak banget kita syuting untuk ngobrol nih. Nah, kali ini gue mau bahas yang lagi happening banget ya. Dan sebenarnya ini gimana ya? Banyak ekspektasi publik yang terlalu berlebihan menurut gue. Yaitu tentang timnas U23 kita. Atau mungkin timnas Indonesia sepak bola secara keseluruhan. Oke. Ya. Tapi gue mau bahas sama temen gue dulu nih ya. Ini juga udah gak asing, udah sering banget tampil di YouTube gue. Ya, yaitu Feryar. Halo. Sehat, Fer? Alhamdulillah sehat. Fer, gue mau nanya nih. Kita kan sama-sama suka bola. Iya. Di beberapa konten gue, kita Iya. sempat bilang kita ini penggemar London FC. Oke. Cuma beda warna aja kan? Beda warna ya. Nah, kali ini kita coba ke dalam negeri, Fer. Oke. Gue heran. Banyak orang yang menghujat tim atau timnas U23 di Piala Asia kemarin. Pencapaian kita sampai semifinal loh. Ya. Nah, menurut lu melihat perkembangan timnas sekarang gimana, Fet? Terutama di U23 aja deh. Oke. Sebelum gue jawab, gue sebenarnya nggak mau masuk terlalu dalam ya Pak. Pertama gini, gue jujur kalau untuk timnas gue udah lumayan lama juga nggak ngikutin. Terakhir gue ngikutin itu sekitar Piala Tiger ya. Kenapa tuh, Fer? Pertama gue inget waktu trigger nggak ngikutin tuh awalnya dualisme PSSI itu loh. Oh iya, Nah di Iya, situ tuh gue udah mulai bangke sih. iya gue kayak aduh pegal banget ngikutinnya nih, makanya di situ gue udah mulai kayak nggak ngikutin timnas. Dulu tuh gue inget banget Piala Tiger yang zamannya kayak Boas ya. Boas. Nah itu Boas terakhir tuh. Bahkan gue sebelum Boas tuh gue nonton tuh kayak strikernya masih Gendut Doni, Oke. Ilham Jaya Kusuma. Itu seru banget nonton itu. Nah terus akhirnya karena ada dualisme itu gue mulai perlahan nggak nonton. Nah sekarang kan karena lagi rame lagi, itu seru lagi nih Pak nonton. Iya. Lu lihat tuh, komplek-komplek gue pada nobar jadinya. Nah hidup lagi nih euforia kan. Nah kemarin kan kita jadi semua sama-sama nonton. Nah terus gue lihat nih dari sisi permainan. Ini gue ngelihat sisi permainan bukan karena gue ahli tenis atau enggak ya. Ini gue ngelihatnya dari sisi penonton nih. Ya kita gue juga sebagai penonton Sebagai biasa penonton aja ya. dan penggemar bola lah. Ya betul. Itu kita ngelihatnya lebih terhibur nggak sih? Jadi permainan cepat, tik-tak gitu Nah. loh. Kalau dulu kan kayaknya Long ball. long ball. Ya terhibur karena euforia juga Ya. sih kan. Cuma kalau dari sisi teknis ini lebih menghibur dari yang dulu. Oke. Ya kan? Berarti improve dong. Improve. Gua akuin improve. Sintayong bagus dong. Bagus. Makanya kan dibuktiin sampai semifinal kan? Iya. Bahkan juara 4. Itu juara 4 juga udah Ngeri. rekor banget kan? Asal teman-teman tahu ya, timnas U23 itu kemarin itu masuk kategori debutan. Kita debut di situ. Debut langsung juara 4. Iya. Ya. Sebenarnya gimana ya? Kalau gua lihat ke berita-berita sebelumnya, Fer, sebenarnya ya. Ini gua masuk tentang U23 aja. Menurut lu tadi U23 atau timnas sekarang improve ya? Improve. Oke, gua setuju juga. Setuju. Gue setuju itu tuh sama komentar lo. Jadi gini loh, Sintayong itu dulu waktu ada cerita ya, gue nonton di podcast salah satu ya pandit lah ya. Ya. Dia bilang Sintayong itu tadinya ditargetin cuma lolos grup ya. Yap. Di U23 Piala Asia kemarin. Ya. Akhirnya lewat dong. Lewat. Harusnya itu udah pencapaian terbaik dong dari Erik nih, dari Pak Erik. Ya kan? Tiba-tiba Sintayong tapi ngebilang, saya nggak mau, target saya cuma lolos grup. Saya akan bawa ini sampai semifinal. Ya oke lah, dari pemerintah, dari PSSI maunya lolos grup aja udah cukup. Sintayong punya ambisi pribadi lah, target pribadi semifinal. Lolos juga, Fer. Ya. Harusnya udah cukup lah maksud gua. Tapi kayaknya salahnya nih ya, ketika grup udah lolos, kita nyampe semifinal, ngalahin Korea, ekspektasi Mau makin besar ya. Iya. Ya. kayaknya disalah di situ sih. Ya, harusnya Animo masyarakatnya ya. harusnya dengan peringkat 4 aja ini udah melebihi Cukup. ekspektasi ya. Iya. Ya. Berarti memang kita masih levelnya juara 4 gitu Ya, aja. Betul. Gitu. Nah, Sebenarnya sih, gua kan sering ngeliatin podcast juga ya, terutama Koci. wah Koci gue suka. Gua satu pikiran sih sama Koci nih, maksudnya cukup melihat
permainan ada progres, gue udah happy sih. Iya. Perihal itu ada yang prestasi itu bonus tuh. Nah gue kan lihat si timnas sekarang ada progres nih, Banget. banget kan. Iya. Ditambah lagi peringkat 4, gue happy-nya double sih. Sekarang pelatih timnas mana yang ngapus satu generasi? Yap. Diulang, Betul. bikin timnasnya. Ya. Gue sih angkat topi buat Sintayong, jujur. Iya. Walaupun gue secara dalam nggak paham ya, cuma sekacamata kita nih sebagai penggemar sepak bola, terus juga senang nonton bola, ya kita tahu lah ya. Permainan kayak kemarin tuh vertikal tiki taka seru gitu. Ya, Ya. untuk internet Iya. iya. Indonesia tuh udah nggak main apa ya, parkir bus kasarnya. Walaupun lawan Australia lu lihat, lawan Yordania itu sebenarnya kalau kita lihat itu udah bagus banget. Cuma please lah, mungkin netizen di luar atau ya mungkin ya harapan memang terlalu besar Ya, ya, nggak salah kemarin. sih, Ya nggak nggak salah, cuma jangan sampai akhirnya nih ada beberapa pemain yang dihujat, Fer. Ya. Akibat ketidaklolosan kita atau kita juara di kompetisi Piala Asia kemarin. Nggak juara 3, akhirnya ada beberapa pemain yang kena. Contohnya nih Marcelino Fer kemarin, Fer. Menurut lu gimana tuh? Pantas gak dihina-hina gitu sih? Kalau menurut gua tentang case-nya Marcelino ya, gua nggak mau memperkeruh, Pak. Nggak perlu sih. Iya, nggak usah. Biarin yang udah, misalnya netizen udah ngehujat terus Marcelino speak agak lucu. itu. Ya udah, lupain aja. Ya. Saat ini nih justru kita bersatu gitu loh. Kalau kita masih ngomentarin case-nya, ya sama aja kita nggak nyari solusi kan. Solusi saat ini kan bersatu. Udah, maksudnya lupain semua. Kita yang terbaru kan mau ngadepin Guinea ya. Iya, gue nih. Nah, udah fokus itu aja. Jangan ada hujat-hujat lagi. Apalagi Marcelino ini kan masih muda ya. 19. Takutnya mentalnya drop. Nah, itu yang gue Nah, itu khawatirin. ya. Iya kan. Memang ada beberapa komentar yang gue baca-baca tuh. Ya, ini salah satunya biar ngebangkitin Marcelino katanya. Ya. Biar berubah. Cuma maksud gue kan ada cara-cara lain. Biar gimana pun mereka udah berjuang dari 0 sampai ke semifinal sampai semifinal lah ya, sampai juara 4 minimal. Jadi menurut gue sih harusnya kita apresiasi lah ke Garuda Muda kita, ya kan. Marcelino itu udah ikut timnas dari U17, Fer. Ya. 17 ke senior, ikut ke 19, 23. Menurut gue dia udah banyak gendong timnas gitu. Ya terlepas dia emang tukang goreng ya. Ya gue nggak bisa menampilkan itu juga memang, tapi cara kita menegur dia aja sih maksud gua. Betul. Ya, itu sih yang terlalu berlebih iya, ya. kasihan anaknya gitu. Terlebih kan dia masih muda nih. Itu Maksudnya masih bisa berkembang. masih ada error 1-2 itu oke lah. Wajar Kita negur lah. tapi jangan terlalu berlebihan sih kalau menurut gua. Walaupun gua juga akuin mereka si Marcelino itu Ada memang salahnya ada juga salah. ketika Betul. speak itu terlalu ya kata-katanya lah, pemilihan Ya. kata-katanya terlalu ini. Dia sampai posting segala macam Ya. story itu menurut gua juga perilaku yang nggak perlu sih. Cuma baik lagi kalau di lapangan gua bilang Marcelino salah satu pemain yang bertalenta. Betul. Itu aja sih. banget. Iya. Ya, dia main di luar negeri. Walaupun kalau gua sempet cek statistiknya dia di Belgia ya. Yap. Ya dia nggak reguler banget permainannya. Tapi lu bisa lihat main di luar negeri nggak reguler, upgrade-nya segede gitu. Terutama Tapi gua nggak bilang Liga 1 jelek tapi ya. Ya. Gua nggak bilang loh. Ya. Ya, artinya ada potensi ngembangin skill di luar negeri. betul. Masalah ini lagi balik lagi ke yang strateginya Sintayong. Iya. Kalau gua sih ngelihatnya strategi ini kan butuh fisik yang lumayan ya. Gue pernah baca bener lah gitu. Ya kan? Dulu timnas yang dulu Sintayong pernah review itu tenaganya cuma staminanya sorry bukan tenaga kuat 30 menit awal katanya Fer. Ya. Kalau sekarang sih gue liat lebih bagus tuh bener. Nah, gua coba analisa nih. Ada faktor itu nggak sih? Tahun ini kan banyak banget diaspora ya, bukan naturalisasi. Iya. Ya pokoknya dia ngambil pemain berketurunan Indonesia untuk main di timnas. Gue mikirnya gini, kita kan masalah di fisik. Jangka pendek, cara tercepat mengatasi masalah kan dengan pemain yang main di liga yang fisiknya memang sudah teruji gitu kan. Mungkin ini salah satu cara tercepat Sintayong untuk memperkuat strateginya gitu loh. Oke. Ya bukannya kita menjelekan, tapi kan kita melihat ya memang bahkan Sintayong pernah ngomong gini, kalau dalam di campnya timnas
itu Sintayong bisa Kontrol kontrol langsung. Cuma setelah di situ Sintayong udah nggak bisa kan? Oke. Kan dia Balik lagi ke pemain. iya ke stamina kan. Nah makanya mungkin ya salah satu faktor banyaknya sekarang diaspora pemain keturunan ya itu salah satu faktor itu sih. Lu pro dong? Kalau untuk jangka panjang sih pro aja sih. Karena kan Sama sih gue juga. iya kita butuh ini dulu nih dasar dulu nih. Iya. Pondasi Fondasi dulu. Nah biarin nanti ngikutin sistem dulu kita butuh kan. Setuju sih gue. Nah itu sih. Karena banyak juga gue baca-baca ya netizen atau orang-orang komentar bahwa ngapain sih kita banyak tanda kutip naturalisasi. Walaupun ini nggak pure naturalisasi loh Beb. Ya. Karena kata naturalisasi itu di sepak bola artinya dia nggak benar-benar keturunan apapun di negara kita. Ya. Lalu kita rekrut jadi negara kita. Contohnya Bio Pauline itu nggak ada darah Indonesia sama sekali tuh. Itu namanya naturalisasi. Ya. Terus ada Greg. Ya semacam itulah yang Banda ya pernah ya? Ya. Ya kan? Nah itulah maksud gue itu baru naturalisasi. Nah yang sekarang yang dibentuk ini sama Pak Erick Thohir itu kan yang berketurunan Indonesia. Ini beda nih bahasanya. Dia nggak naturalisasi sebenarnya. Ya jadi memang dia punya darah. Kecuali Martin Paes kemarin. Itu benar dia tuh jauh dari darah Indonesia. Kalau Jadi- Paes itu gimana dong? Kalau Paes itu neneknya lahir di sini, numpang lahir di sini. Tapi dari darah Belanda, Hindia Belanda dulu. Oh jadi memang nggak ada Indonesia sama Nggak sekali. ada, cuma numpang lahir. Oh, Iya. itu yang baru disebut naturalisasi. Iya. Nah kalau misalnya ada darah Indonesia, Itu bukan naturalisasi namanya. namanya Pemain keturunan apa gitu, Keturunan. keturunan lah. Oke. Atau diaspora lah disebutnya tuh, Diaspora. pemain diaspora. Nah gitu. Iya, iya. Nah Soalnya balik kan- lagi nih tapi Ah. ke pro dan kontra naturalisasi atau pemain keturunan. Gue setuju juga sama lu bilang tadi. Kita ini kan butuh namanya pasti kan program-program PSSI itu ada pendek, menengah, Ya. panjang, pasti Ya. ada tuh, ya kan? Ya. Nggak mungkin cuma nih sampai Piala Asia doang nggak ada, pasti ada tuh selanjutnya. Selama dia kontrak pasti kan. Nah, untuk mencapai impian, harapan dan juga eksistensi di kancah internasional, pastinya Sintayong punya pemikiran-pemikiran jangka pendek nih. Ya. Salah satunya gue setuju sama lu tadi, lu juga pro, yaitu kita ambil pemain-pemain yang berketurunan darah kita supaya bisa membuat pondasi sehingga pemain-pemain yang dalam tanda kutip ya kurang pengalaman atau kurang secara fisik bisa ikut terlibat, merasakan oh caranya begini, lama-lama terbiasa dan akhirnya ya terbuat blend sistem. gitu. Ya, Iya, terbuat sistem ya setuju. ya kan? Iya. Nah, terus gini, Per. Ini kita masih punya satu match. Itu kan banyak orang Olimpiade di Paris. Yap. Menurut kacamata lu aja, penting banget gak sih kita harus tampil di Olimpiade? Menurut gua penting. Oke. Pertama, di Olimpiade itu kan mininya World Cup ya. Ya, bisa lah kita Oke. bilang itu. Pertama, kalau kita ketemu negara yang di atas levelnya di atas kita, terus Oh. formatnya kompetisi, pasti kan serius, Ya. lebih serius dari yang friendly match. Iya. Nah, itu kan kita bisa bisa mengukur level kita di mana sih sebenarnya. Terus juga kita bisa dapat mental, Oke. kita juga bisa dapat pembelajaran. Nah, itu poin pertama. Untuk poin kedua, ini kan ada beberapa pemain top dunia yang ikutan main, Pak. Oh iya, pasti. Ya Pasti. Contoh kita kalau menang kan masuk di grup A, ketemu itu Prancis tuan rumah. Iya. Itu Mbappe tuh Cikal kayaknya bakal. bakalan main tuh. Oh, Olimpiade bisa masuk senior ya? Ada seniornya ya? 3 orang senior. Wih. Nah, Mbappe kan kemungkinan main atau siapa lagi misalnya Tchouaméni. Iya. Pemain-pemain top dunia kan kapan lagi dapat pengalaman itu? Jadi lolos Olimpiade penting, Penting. hasilnya belakangan. Yap, Oke. itu dulu aja hasilnya belakangan ya. Kita tetap ada harapan sih Ya, terhadap ya, hasil. ya. Cuma yang paling penting ya kita main Masuk dulu. Terus kalau misalnya di Amerika mungkin ada Pulisic. Oh iya Amerika ya. Pulisic mungkin dipanggil kan. Baru 20 berapa menurut itu kan? Juga Ya, maksudnya. kalaupun bisa buat senior kan, yang 3 pemain senior itu kan. Cakep. Benar juga sih. Gue jadi sependapat juga sih. Memang kayaknya Olimpiade setuju gue itu kita harus lolos. Oh, ada satu lagi scouting. Oh. Itu Olimpiade itu banyak yang gua baca-baca sih, banyak banget scouting yang nonton. Jadi pencari bakat gitu ya. Ya, ini contoh paling yang gua baca itu paling yang sekarang nih kepake itu Gabriel Jesus. Gabriel Jesus itu
yang gue baca itu sebelum Olimpiade kayak gak dilirik sih. Nah dia main bagus banget di Olimpiade, langsung direkrut. Udah jersey dari Olimpiade. Iya, dia kelihatannya tuh di Olimpiade. Nah itu makanya di Olimpiade tuh banyak banget scouting sih. Bahkan terakhir gue baca itu Mancini nyebut ada 3-4 pemain Indonesia yang layak main di Seri B. Salah satunya Marcelino. Betul. Tuh, teman-teman. Marcelino, Hubner, Ivan Jenner sama satu lagi Nathan. Oh, Nathan ya. Berarti kan Marcelino sekelas. Ya baik lagi lah. Ya. Itu pendapat gue nggak apa-apa. Gue juga ya namanya gue juga bisa berpendapat apapun. Ya netizen di luar juga boleh berpendapat apapun, nggak apa-apa sih. Cuma toh ada kacamata dunia yang lihat ya Marcelino bagus juga gitu. Ya. Jadi ya udahlah kita lupain itulah. Ya. Kita support timnas kita U23 senior, dan tadi gue setuju juga betapa pentingnya Olimpiade, dapat pengalaman, dapat experience segala macam, bahkan bertemu bintang-bintang nantinya, atau Cikal bakal jadi bintang nantinya. Ya. Jadi gue juga setuju sama pendapat tuh tadi. Masuk aja dulu, hasilnya belakangan. Ya. Ya. Ngalir aja ya. Sama poin pentingnya masalah case-nya Marcelino sih. Ya nggak usah main saling salah-salahan, ya udah kita waktunya bersatu kembali sih, Ya. saling dukung kembali. Bentar lagi lo tanggal 10. Nggak usah jadi perpecahan. Kemarin kan sempat ada case besar juga kan timnas itu masalah jersey kan. Wah, Nah sekarang kan udah mulai clear nih. ada. Syukur sebagai vendor. Tapi jersinya sampai semifinal. Akhirnya. Iya benar-benar. Syukur vendor tuh gue suka banget sih cara penanganannya itu. Ya. Akhirnya kan mau narik stakeholder sepak bola Indonesia Yang terbaik lah ya. Iya buat ikut andil dalam pembuatan jersey ke depannya kan. Iya. Nah yang kayak gini-gini loh, kita nggak apa-apa ada masalah besar, cuma fokusnya di solusi, Iya, jangan iya. fokusnya di masalah atau Iya. siapa yang salah, nggak Iya, usah lah. Kita iya. kan udah sama-sama dewasa. Hmm. Marcelino juga masih muda, pasti ada error 1-2. Ya Iya. kita sebagai netizen juga, ini kan kita dukung kan yang bawa negara kita loh. Iya, betul. Nggak, ya kayaknya kurang pantas kalau kita Malah kritik- menghina ya. Iya, kritiknya Menghina terlalu- sih lebih tepatnya. Iya, terlalu berlebihan Iya, gitu. iya. Marcelino juga kan Kritik oke lah. ya, Menghina Marcelino sih juga jangan. harusnya lebih bijak lah dalam memilih kata-kata gitu. Iya. Kata-kata untuk membahas. Bahkan kalau menurut gua gak usah dikasih spotlight sih kalau ketika lu lagi ada di atas terus lu gak usah kasih spotlight. Susah juga sih kadang ya. Iya sih, ya, itu balik lagi sih. Nah masalah spotlight, gua setuju sama Young Lex dulu. Nih sorry nih kemana-mana ya, Iya. out of topic. Young Lex itu dulu kan dihujat nih, tapi dia nggak pernah mau kasih spotlight ke yang hujat. Oh. Karena ketika dia kasih spotlight, yang hujatnya bakal naik, Naik. dia aja turun. Makanya itu prinsip yang Lex biarpun kayak gimana, oke juga sih. Atau mungkin memang banyak yang bukan mengkritik lah. Kalau gue mengkritik gue masih oke lah. Tapi kalau yang menghina ini loh, Oh, udah iya. negatif kan ya. Mungkin Iya. banyak yang menghina permainan Marcelino dari negara kita sendiri ya bahkan. Tapi Marcelino tuh harus lihat banyak yang muji dia juga. Ya. Gitu. Memang sih penyakitnya manusia sih. Ketika ada yang menyakiti kita 1-2 kata aja atau komen, kadang itu yang buat kita kepikiran Ya benar-benar. dibanding pujian-pujian yang banyak. Kalau kita detailin lagi ya Pak, Marcelino katakanlah itu mainnya agak maruk, itu kan karena satu faktor, dia mau menangin Indonesia. Iya. Cuma kan iya, egois. Iya. Kedua, kalau kita dari sisi netizen mengkritik, menghina, Iya. bahkan menghina Marcelino, itu karena faktor apa? Ingin Indonesia lebih bagus. Iya. Sebenarnya dua-duanya sama ini. Iya. Tapi karena nggak ketemu aja, makanya kita ya udah lupain lah yang negatifnya kita. Sama satu lagi. Ah, Kalau Marcelino kemarin mainnya tetap begitu, ah. Indonesia menang gimana? Ya mungkin ya nggak susah ini sih. Ya, benar. Intinya kita semua sama sih, kita mau Iya. Indonesia maju gitu. Setuju. Nah, yang terakhir, Fer. Ada berita terbaru yaitu Ipswich Oh, Ipswich ya. masuk Premier League. Prime lagi. Lo tau dong, Ipswich Iya, ada iya. siapa dong? Akan bagus. Ada kan bagus. Iya. Kira-kira nih, maksud gue tapi nih ya, dia bakal stay tetap diperpanjang di Ipswich, apa ntar tiba-tiba ditendang ya ketika udah di Premier League ya? Karena peluang main menurut gue harusnya ada ya buat dia. Mungkin nggak di Premier League-nya ya. Ya. Bisa di apa sih? Carabao, Ya, ya kan? bisa. Carabao Cup, mungkin di FA Cup. Maksud gue bisa main di situ sih. Ya. Kalau menurut gue sih, jujur gue nggak tahu sih. Kita memang nggak bisa prediksi itu. Ya. Ya, soalnya kan gimana ya, ketika Ipswich di Championship ya, Liga 2 ya, itu kan si Akan Bagus dipinjemin kan Dipinjem. ke Bristol itu kan. Ya. Sedangkan kalau misalnya di Premier League, gue nggak tahu nih,
gue juga belum apa ngelihat skuadnya Ipswich sih. Iya. Cuma kalau kebiasaan tim Inggris melihat pemain Asia itu dia biasanya melihat market coba, Nah, pasar. Nah kemungkinan bisa jadi media promosi. berarti bisa kemungkinan dia stay lah. Ya kemungkinan stay atau main 1-2 kali untuk ya media promosi. Ya syukur-syukur bakatnya, skillnya itu bisa di. Soalnya Premier League Indonesia udah ngucapin Ya. congrats tuh Ya, buat betul. Ipswich dan juga Elkan Bagot. Betul. Ya, berarti kan bener kata lu, mungkin dia narik market tuh di Asia. Bahkan di Instagramnya Premier League yang Indonesia. bukan yang Premier League, Oh iya. yang Inggrisnya itu kan dia enggak dari Ipswich-nya itu nge-post itu ada foto Elkan Bagot. Ya. Kalau memang Dia itu nggak pengen pakai ya. Iya, nggak mungkin dipajang dong. Dia mungkin ada sisi marketing juga Besar market ya, Asia kan. Betul. Nah, maka dulu ada Park Ji-sung Park Ji-sung, ya. main kan. Iya. Oke sih. Ya semoga sih Elkan lanjut lah di Ipswich. Lanjut ya. Kita bisa nonton pemain kita main di Betul, Premier League. betul. Pengennya ya. Cuma baik lagi itu keputusan klub, kita juga nggak tahu ntar gimana. Ya semoga sih gue pengennya nonton Bagot di Premier League, atau nggak usah di Premier League lah, ya di Carabao Cup atau di FA Cup juga udah seneng sih Ya, gua. udah, Karena memang kita nggak bisa berekspektasi tinggi banget lah ya. Kita harus sadar juga sepak bola kita lagi dibangun ya. Jadi jangan terlalu gue nggak mau memberikan ekspektasi yang berlebihan di diri gue, takut mengecewakan aja. Makanya gue yang tetap happy nih. Mau kemarin dia juara 4 timnas, mau ntar dia seandainya nggak lolos semifinal kemarin, gue biasa aja karena gue udah tahu targetnya Pak Erik adalah lolos grup. Gue minjem kata-kata coach. Ya. Enjoy the moment. Wih. itu kita sebagai fans Arsenal menunggu Arsenal juara, nggak usah jumawa, nggak usah, enjoy the moment. Siapa sih Arsenal? Wih. Lu. Itu gue mau pakai di timnas. Wih. Enjoy the moment. Enjoy the moment. Oke, mungkin untuk video gue cukup sekian. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, serta share atau dislike bagi yang nggak suka, nggak apa-apa. Ya, buat gue bisa bikin video terus. Jadi tolong support channel gue dan thank you.